Assalamualaikum, selamat datang di channel Dapur Santi. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Halo teman-teman, kali ini aku akan membuat kue tok atau kueku atau bisa juga disebut dengan angku kue yang biasanya banyak dijual di pasar tradisional. Jajanan pasar ini terbuat dari tepung ketan dengan isian kacang hijau. Untuk cara membuatnya, yuk kita simak terus sampai habis ya videonya. Ini bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kulit angku kue. Pertama, kita akan bulatkan isian kacang hijau kupasnya. Untuk resep dan cara membuat isian kacang hijau yang super lembut ini, kalian bisa lihat di postingan sebelumnya ya teman-teman. Nanti kalian bisa cari video tausa atau isian kacang hijau. Untuk isian kacang hijaunya, ambil sekitar 1 sendok makan, kemudian bulatkan. Kalau kalian isiannya mau ditimbang boleh aja, disesuaikan dengan bentuk dan ukuran dari cetakan yang akan kalian gunakan. Nah, ini setelah dibulatkan, sisihkan. Untuk larutan santannya, aku menggunakan santan instan dengan ukuran 65 ml. Yang akan digunakan sekitar 1,5 kemasan dari santan instan ini. Kemudian tambahkan air matang hingga mencapai 400 ml. Lalu diaduk hingga rata. Untuk membuat kulitnya, kita akan menghaluskan kentangnya terlebih dahulu. Kemudian siapkan wadah bersih dan masukkan tepung ketan. Tambahkan gula halus sambil diayak. Supaya kulit angku kuenya lembut, kentang kukus tadi kita saring juga. Tambahkan sejumput garam. Kemudian tambahkan santan yang sebelumnya sudah dihangatkan terlebih dahulu secara bertahap. Sambil terus diaduk. Untuk mempermudah mengaduk adonan, boleh menggunakan tangan. Untuk penambahan santan harus dilakukan secara bertahap ya teman-teman, karena setiap tepung itu memiliki kelembaban yang berbeda-beda. Jadi jangan sampai nanti kebanyakan cairan sehingga adonannya menjadi lembek. Nah, kalau sudah bisa dibentuk seperti ini, hentikan penambahan santan. Ini santannya tersisa sedikit yang tidak terpakai. Kemudian kita akan bagi adonan menjadi 3 bagian dan masing-masing diberi pewarna. Untuk pewarna bisa disesuaikan dengan kreasi masing-masing ya teman-teman. Bisa pilih pewarna sesuai selera. Ini aku akan bagi menjadi 3 warna, yaitu warna pink, ungu, dan kuning.
Alasi kukusan dengan daun pisang, kemudian diolesi dengan sedikit minyak agar tidak lengket. Ini cetakannya aku pakai menggunakan cetakan mooncake ukuran 50 gram. Kalian bisa menggunakan cetakan apa saja, tidak harus menggunakan cetakan mooncake. Olesi cetakan dengan sedikit minyak, kemudian ambil adonan kulit secukupnya, dan pipihkan dengan cara ditekan-tekan. Setelah itu beri isian kacang hijau. Kemudian rapatkan dan bulatkan. Masukkan ke dalam cetakan, lalu tekan-tekan hingga permukaannya rata. Keluarkan adonan dengan cara menekan cetakan agak lebih lama agar motifnya terlihat lebih jelas. Lalu lepaskan cetakan. Nah, ini hasilnya, motif dan bentuknya terlihat cantik. Lakukan langkah yang sama hingga adonan habis. Ini cetakan mooncake yang aku pakai, untuk satu setnya terdiri dari 4 jenis bentuk yang berbeda. Jadi bisa diganti sesuai selera. Untuk variasi warna yang lain bisa dikombinasi dua warna seperti ini. Gulung masing-masing adonan kemudian pipihkan. Lalu tumpuk adonan dan potong menjadi 3 bagian. Ambil bagian adonan kemudian pipihkan. Beri isian kacang hijau, kemudian lakukan langkah yang sama seperti sebelumnya. Untuk kombinasi warnanya jadinya seperti ini teman-teman. Cantik kan? Setelah dicetak, susun ke dalam kukusan. Untuk variasi warna yang lainnya, teman-teman bisa kreasikan sesuai selera. Nah, ini dia teman-teman hasilnya setelah dicetak semua. Untuk isian kacang hijaunya bisa disimpan di dalam freezer agar lebih awet. Sekarang aku akan kukus angkuk kue secara bergantian. Kukus 20 menit dengan api sedang dan buka kukusan per 5 menit supaya motifnya cantik. Setelah 20 menit, kuenya siap diangkat. Alasi angkuk kue yang sudah matang dengan daun pisang. Olesi permukaannya dengan minyak agar kulitnya tetap lembut.
Aku cobain dulu ya kuenya. Rasanya tuh empuk, kenyal, gurih, apalagi ada isian kacang hijaunya. Cara bikinnya gampang, teman-teman bisa cobain bikin di rumah. Dan kue ini juga gluten free karena tidak menggunakan tepung terigu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, subscribe ya. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya.